Halo teman-teman pengusaha kuliner sekalian, selamat datang di YouTube-nya pengusahakuliner.id di segmen Sedekah Ilmu bareng Mas Agung, disingkat Ilmu Agung. Ya, nah sekarang kita akan jawabin pertanyaan-pertanyaan peserta Kopdar ya di tanggal 15 Desember kalau nggak salah. Oke, ini ada pertanyaan masuk dari Pak Kusnadi dari Anas Iput. Pertanyaannya adalah standar perusahaan atau bisnis yang dilirik oleh calon investor. Oke, pertanyaannya sebenarnya gampang ya jawabannya. Standar perusahaan yang dilirik oleh calon investor ya rame, ya sustain, ya kelihatan lancar, pasti dilirik. Mungkin pertanyaannya salah ya, pertanyaannya adalah mungkin perusahaan yang siap untuk dimasuki oleh investor. Oke, nah itulah yang kemudian harus disiapkan apa aja tuh ya. Siap kan berarti ada yang udah disiapin. Gitu. Kalau cuma dilirik doang mah ya gampang, bikin aja perusahaannya rame ya, nanti pasti dilirik. Menjawab ya. Nah, sekarang coba kita bedah satu-satu. Nah, untuk kemudian perusahaan yang dilirik tersebut siap menerima dana investasi dari investor, nah kira-kira apa aja nih harus kita siapin sebelum mengundang investor masuk. Kira-kira ini akan kita bahas teman-teman ya. Oke, yuk kita bahas satu-satu. Oke, ketika investor udah melirik bisnis kita, maka tahap selanjutnya kalau kita ingin mengundang investor tersebut untuk menjadi bagian dari bisnis kita adalah ya kita siapin pitch deck-nya supaya ngasih gambaran ke investor kalau dia naruh duit di bisnis kita bisa dapat return-nya berapa atau ya keuntungan apa selain finansial yang bisa kita offering kepada investor tersebut. Nah, teman-teman, biasanya pitch deck itu baku banget lah. Hal-hal ini biasanya yang standar yang harus disampaikan kepada investor ketika kita melakukan pitching di depan investor. Oke, yang pertama yang harus kita sampaikan adalah satu, founders profile ya. Siapa kita sebagai pengusaha? Ya, prestasi apa yang pernah kita lakukan di bisnis sebelumnya yang kemudian bisa kita angkat. Ya, karena kan legitimacy itu penting ya, karena investor akan melihat dulu ini sebelum melihat bisnisnya, biasanya investor akan melihat siapa foundersnya nih, siapa sih ownernya. Kenapa saya harus atau kenapa saya mau untuk naruh duit saya ke bisnis Anda. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, taruh ya teman-teman ya dalam pitch deck. Yang kedua yang harus kita taruh adalah company profile. Company profile di sini berarti ya bisnisnya teman-teman tuh seperti apa, produknya apa, dibandingin kompetitor kira-kira seperti apa gitu ya. Company profile tuh paling gampangnya ya kayak visi misinya, lalu kemudian SWOT analisisnya dibandingin sama kompetitor ya, strength-nya, weakness-nya, opportunity dan threat-nya seperti apa. Taruh dalam pitch deck. Yang ketiga adalah current sales dan achievement ya. Oke, maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah pencapaian saat ini seperti apa? Apakah udah jalan bisnisnya? Kalau udah jalan kira-kira omsetnya berapa? Kalau nanti dana dari investor masuk, pertumbuhannya kira-kira jadi seperti apa? Ya, yang keempat adalah financial projections dan profit sharingnya kira-kira seperti apa? Maksudnya adalah ketika nanti dana dari investor masuk ke 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, misal ya kalau proyeksi mau dibuat seperti itu kira-kira akan sebesar apa kalau misal dana investor masuk? Ya, di sini saya udah ngasih peringatan ya kepada teman-teman kalau misal minta dana dari investor itu jangan nanggung. Sekalian aja gitu. Maksudnya kalau misal ada dana investor masuk ke bisnis kita terus kita ngejual equity tapi tidak terjadi pertumbuhan yang signifikan, berarti ada yang salah dengan proses pitching kita. Gitu ya. Yang kelima adalah investment offering-nya. Kita minta berapa rupiah untuk berapa persen equity yang kita jual atau sistem skema bagi hasil seperti apa yang ingin kita kasih kepada investor. Ya. Yang keenam adalah spending plan. Oke, duit dari investor kan pasti nanya, kamu butuh berapa misal 1 miliar, contoh ya. 1 miliar tersebut untuk apa? Apakah untuk marketing semuanya? Apakah untuk produk riset? Apakah untuk ekspansi? Atau untuk kebangun tim? Atau buat apa? Atau buat bangun pabrik misal ya. Itu yang kemudian harus kita jelaskan kepada investor. Makanya di sini teman-teman, kalau kita nggak punya spending plan sama sekali, nggak tahu nih mau buat apa duitnya, duit investasinya, mending nggak usah nyari investor. Gitu ya. Jadi datanglah kepada investor dalam keadaan udah tahu ini nanti kalau saya dapat dana investasi duitnya mau buat apa, karena memang benar-benar butuh. Jangan iseng ya. Yang ketujuh, yang terakhir adalah legal. Yang kita harus presentasikan depan investor ya. Misal kita udah punya PT, udah punya NIB, udah punya haki, itu lebih keren lagi. Udah punya halal, itu lebih keren lagi. Ya, karena kan zaman sekarang ya legitimasi itu penting ya, investor akan melihat faktor-faktor di luar bisnisnya dulu. Nah, ini formatnya kira-kira kita sampaikan kepada investor dalam waktu kira-kira ya 2-3 menit. Terakhir baru sesi Q&A. Oke,
Mau siapapun investornya. Oke, nah formatnya kira-kira dibuat seperti ini. Siapapun investornya, mau itu angel investor, mau itu angels, mau itu venture capital gitu ya, atau friends and family, teman dan keluarga kita, tetap kita harus presentasikan dengan format yang standar ya. Terutama kalau misal depan keluarga ya teman-teman, saya rasa kalau presentasinya depan keluarga jadi jatuhnya ngeremehin, nggak pakai presentasi, nggak pakai proyeksi, nggak pakai data. Jangan ya. Ya siapapun investornya kita harus treat seprofesional mungkin, karena kan mereka akan menitipkan dananya tersebut kepada kita. Maka profesionalitas kita akan dinilai jauh hari sebelum dana investasi tersebut kita kelola. Nah kira-kira seperti itu teman-teman. Masih ada pertanyaan terkait dapat dilirik oleh investor dan diinvestasiin apa enggak? Nah kira-kira ini dulu pitch deck. Coba bangun dulu ya, kira-kira seperti itu. Masih ada pertanyaan terkait ini ya? Dari saya itu aja. Sampai jumpa di segmen ilmu agung selanjutnya. Goodbye.